Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah jamaah pengajian sore yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala. Amin. Fadilah ayat kursi sudah, kemudian lepas maghrib dan subuh membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dalam riwayat yang lain ditambahi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Monggo kersa Pak, mau ditambahi yuhyi wa yumit sebagaimana dalam satu riwayat sehingga lebih lengkap, atau tidak ditambahi sebagaimana dalam riwayat yang lain, boleh. Kemudian sholat sunnah sehari semalam 12 rakaat akan dibangunkan rumah di surga. Kemudian sholat witir. Ya, sekarang kita pahala tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu, betul. Pahala tidur dalam keadaan suci. Tidur dalam keadaan punya wudhu. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa awa dia menuju ila firasihi kepada tempat tidurnya, tohiron dalam keadaan suci, yadkurullaha dia berzikir kepada Allah, hatta yudrikahun nu'as sampai ngantuk. Terus gadah wudhu, terus wiritan, ngantos ngantuk sampai tertidur. Lam yanqalib, tidaklah dia terjaga saatan di suatu saat manapun min lailin dari malam hari, yas'alullah, ketika dia terjaga itu dia berdoa kepada Allah sebuah kebaikan dari kebaikan dunia ataupun akhirat, kecuali Allah akan memberikan kepadanya permintaannya tadi. Terus gadah wudhu, terus wiritan sampai tidur, malam kok ngelilir terus ndonga, niku dongane mesti diijabahi kali Gusti Allah Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi wa qala hadisun hasanah. Beliau mengatakan hadis ini sanadnya hasan. Makanya nanti kita bahas, kita teruskan sedikit. Makanya Al-Imam Al-Ghazali beliau menulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, wirid malam yang terakhir itu tidur. Wirid malam. Setelah beliau menulis wiritan-wiritan, baca ini, termasuk surat Tabarok yang disebut surat Al-Munjiyat, surat yang menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Tabarakalladzi biyadihil mulku, 30 ayat. Terakhir tidur. Wiritan malam niku sing terakhir tidur, tapi tidur yang bagaimana dulu? Tidur yang disertai adab-adab,
lebih sempurna lagi tidur dalam keadaan suci. Ini satu hadis lagi. Ini. Barang siapa bata tohiron, melewati malamnya dalam keadaan suci, maka malaikat pun ikut tidur. Maksudnya ikut bata, ikut melewati malam itu di sela-sela rambut-rambutnya. Jadi tidurnya diiringi oleh malaikat. Maka dia tidaklah terbangun kecuali malaikat yang menyertainya itu akan berkata, Allahumma gfir, ya Allah ampuni, li abdika fulan, untuk hambamu si fulan itu, sesungguhnya dia bata tohiron, tidur dalam keadaan suci. Terus tidur dalam keadaan suci, ketika dia tidur malaikat akan menyertainya di sela-sela rambutnya. Ketika dia terjaga, malaikat akan mengatakan, Allahumma gfir, ya Allah ampunilah hambamu itu karena dia tidur dalam keadaan suci. Nah terus sekarang bagus ini nggih. Masalahnya kalau sudah keluarga. Nah, pripun niki? Nih. Nggih. Nggih, pripun carane lah nggih. Kalau kita senggolan berarti ya batal, nggak jadi dapat fadilah ini. Tapi nggih mungkin dapat fadilah niatnya, fadilah niat. Tetapi kalau madzhab Malik begitu masih bisa. Seperti kita tawaf. Tawaf ini kan darurat. Madzhab Syafi'i kalau kita tersentuh kulit batal. Walaupun tanpa syahwat, iya. Walaupun tanpa syahwat batal. Tetapi dalam madzhab Malik menyentuh perempuan yang membatalkan itu hanya yang disertai syahwat. Sentuhan yang tanpa syahwat itu tidak membatalkan wudhu. Nah, karena darurat sedang tawaf dan ini sulit dihindari, kadang kita sudah menghindari, kita justru yang disentuh, ditabrak. Wanita-wanita India, wah, kosro langsung des, malah kita ketabrak. Nah, ketika darurat seperti itu dibolehkan kita ikut pendapat yang lain supaya kita bisa melaksanakan tawaf dengan sah sampai selesai. Nah kalau dalam masalah ini bagaimana? Wallahu a'lam. Nggih, sekurang-kurangnya nggih mungkin jenengan niati dulu dari awal, kemudian ya kalau kesentuh ya ikut pendapat yang membolehkan, karena sulit dihindari. Moga-moga tetap mendapat fadilah ini. Amin amin. Dan ikut pendapat yang membolehkan ini nggak boleh seenaknya loh Pak nggih. Niki hanya dibatasi dalam keadaan yang sulit untuk dihindari. Kita bukan mau cari keringanan, tapi kalau nggak seperti ini memang nggak bisa. Nah, niku. Contoh saat niki nggih, Jumatan di kantor-kantor Pak. Jumatan di instansi-instansi, sekolahan-sekolahan, ada yang di tengah kapal. Itu kalau ikut madzhab Syafi'i mboten sah Pak. Kalau ikut madzhab Syafi'i tidak sah. Tetapi seandainya difatwakan tidak sah ngoten, alangkah repotnya. Apalagi di kantor yang mewajibkan anggotanya untuk Jumatan di situ. Makanya karena sulit dihindari, dan kalau dirubah malah menjadikan polemik malahan, malah sakit badan sholat malahan. Kita bukan nyari ringan-ringannya, bukan. Kita tetap bermadzhab Syafi'i, tapi karena ini darurat, sulit dihindari, kepepet, maka fatwa kiai-kiai kita
di Temboro juga, di pondok-pondok lain juga, yang seperti itu diikutkan pendapat yang membolehkan. Kita bukan nyari gampangnya, tapi ini sulit dihindari. Kalau nggak difatwakan yang ikut yang membolehkan, jadinya malah timbul kegoncangan. Gitu Pak ya. Oke. Kita lanjutkan pertanyaan kita, bab kita. Terakhir kemarin bab khiyar. Akad sudah terjadi, barang sudah diserahkan, uang juga sudah diserahkan, jual beli masih boleh dibatalkan? Masih boleh atau tidak? Masih boleh, asalkan kita punya hak khiyar. Hak namanya hak khiyar. Hak khiyar ini ada 3, sudah kita bahas kemarin. Mungkin ada yang nggak masuk kemarin, bisa tanya kepada teman-temannya yang lain. Oke. Sekarang kita membahas tentang bab salam. Oke. Akad pesanan. Monggo dipun waos Pak Karno. Napa sih enggak? Oke. Sebagai gambaran sebelum dibaca, akad salam ini kalau terjemahnya di bahasa kita pesanan. Kemarin sudah kita bahas, kalau akad yang barangnya itu sudah ada, itu supaya sah barangnya harus dilihat sebelum diakati. Kemarin itu yang sudah kita bahas awal. Itu untuk barang-barang yang barangnya memang langsung ada sudah. Lihat contoh boleh, contoh yang menunjukkan sisanya. Itu sudah sah. Tetapi kalau ini akad salam ini, sekarang kita akan bahas akad salam. Akad salam ini memang pesan, memang digunakan untuk barang yang belum ada. Maksudnya belum ada di sini, barangnya masih jadi tanggungan, masih jadi tanggungan penjual untuk mewujudkannya. Barangnya masih jadi tanggungan penjual untuk mewujudkannya. Ketika akad terjadi, barang belum ada, maksudnya belum ada, masih jadi tanggungan penjual untuk mewujudkan barang itu. Nah ini mau kita bahas syarat-syaratnya supaya akad ini menjadi sah. Di awal dulu sudah kita sampaikan berulang-ulang, dan kita ulang-ulang lagi, perlu dan sangat perlu kita menjaga supaya akad-akad transaksi muamalah yang kita lakukan supaya sah. Karena walaupun kelihatannya jual beli, ini kalau nggak sah hukumnya haram, Pak. Hukumnya haram. Kita menghamba kepada Allah bukan hanya ketika sholat, puasa, zakat, zikir, bukan. Semua aspek kehidupan kita ini dalam rangka mewujudkan penghambaan kepada Allah, maka semuanya harus sesuai syariat dari Allah Ta'ala, termasuk dalam jual beli, termasuk dalam akad pesanan ini juga. Oke, monggo dipun maos. Salam. Salam atau pemesanan.
Syarat sahnya salam. Akad salam pesanan itu sah baik secara kontan atau ditempokan untuk barang-barang yang telah memenuhi 5 syarat, yaitu 1. Barang yang dipesan dapat disifati. 2. Barang yang dipesan berupa jenis barang yang tidak tercampur dengan jenis lainnya. 3. Tidak dikelola dengan pemanasan api untuk merubah barang yang dipesannya. 4. Barang yang dipesan harus tidak dinyatakan. 5. Barang yang dipesan tidak berupa barang yang ternyata. Dasar hukum salam pemesanan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Quran Surat Al-Baqarah 282. Abdullah bin Abbas berkata, maksud ayat di atas adalah akad salam. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pergi ke Madinah dan orang-orang Madinah pada waktu itu memesan kurma dalam tempo 2 atau 3 tahun. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaklah jelas takaran dan timbangannya sampai masa yang ditentukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Syarat sahnya barang yang dipesan. Kemudian barang yang dipesan itu sah apabila memenuhi 8 syarat, yaitu 1. Harus disebutkan sifat-sifat barang yang dipesan setelah menentukan jenis dan macamnya, sebab dengan sifat-sifat tersebut harga menjadi berbeda-beda. 2. Harus disebutkan kadar atau jumlah barang yang dipesan secara jelas sehingga tidak mungkin terjadi kekeliruan. 3. Apabila barang yang dipesan itu unggul, maka pemesan harus menyebutkan waktu penyerahannya. Saya ulang, apabila barang yang dipesan itu unggul, ya. Apa keliru? Di tempo maksudnya. Sebentar yang redaksinya keliru. Oke. Jatuh tempo penyerahannya itu disebutkan. Apabila barang yang dipesan itu ditempo penyerahannya ditunda, itu ditangguhkan penyerahannya, maka batas waktu penyerahannya itu hendaklah disebutkan di dalam akad. Ditangguhkan itu. Niku ya nanti kita kasih bahasa yang lain. Nanti ada penjelasan khususnya. Jadi saya ulang, yang ketiga, apabila barang yang dipesan itu ditangguhkan penyerahannya atau tempo, maka pemesan harus menyebutkan waktu penyerahannya. Yang keempat, barang yang dipesan harus ada waktu penyerahan menurut kebiasaannya. 5. Pemesan harus menyebut tempat menerima barang yang dipesan. 6. Harga barang yang dipesan harus jelas diketahui. 7. Orang yang memesan dan yang dipesan harus saling menerima sebelum berpisah. 8. Akad salam harus langsung dan tidak ada khiar syarat. Kejelasan harga, kadar, dan waktu penyerahan barang pesanan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini illa ajali musamma fa'tuduhu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara langsung untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Saya ulang, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah
tidak secara langsung untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Quran Surat Al-Baqarah 282. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, man aslafa fi syai'in fayulif fi kaili ma'lumi wa wasni maklum ala ajali maklum. Barang siapa yang memesan sesuatu, maka pesanlah dengan ukuran yang jelas, timbangan berat yang jelas, dan tempat yang jelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam akad salam, orang yang menerima pesanan harus menerima uang, harga pokok di tempat akad. Tidak ada khiyar syarat di dalam akad salam, karena di dalam akad salam itu terdapat gharar. Karena barang yang diakadkan tidak ada, dan di dalam khiyar syarat juga terdapat gharar, karena dengan khiyar syarat dimungkinkan bahaya berupa pembatalan atau kelangsungan. Oleh karena itu tidak boleh terjadi gharar berkumpul dengan gharar lainnya. 5. Al-rohan atau gadean. Cukup. Allahumma Muhammad. Ini sebelumnya ini ada sebuah syarat yang agak sulit dipenuhi dalam akad salam, yaitu uang harga barang itu harus cash, lunas 100% di depan. Ini jangan ditulis dulu nanti. Kalau DP nggak sah akadnya. Kalau di DP niku akadnya mboten sah, harus cash lunas 100% di depan. Makanya karena beratnya akad salam, banyak para ulama kita ini tidak menganjurkan pakai akad ini. Jadi begini, dirubah kata-katanya itu nanti bisa berubah hukumnya. Itu pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Jika akad ini, yang pertama dilafadzkan dengan bahasa salam, maka hukumnya jadi salam. Dan ini sulit. Yang sulit kalau sekarang ya terutama nih Pak, kenapa? Uangnya itu harus cash. Dan kok nek melayu malah penjualnya. Makanya yang kedua ini, jika akad ini dilafadzkan dengan bahasa jual beli, maka hukumnya menjadi jual beli. Contohnya begini Pak, yang jual beli aja yang contohkan, yang enak. Pak, misalnya kita mau pesan lemari tapi bahasanya jual beli. Pak, saya beli lemari atau tolong buatkan. Pak, tolong buatkan. Saya beli nih. Saya beli lemari sifatnya begini disebut secara lengkap sifatnya. Ini nanti hukumnya menjadi jual beli. Nah, karena hukumnya jadi jual beli,
jual beli di Tempo boleh Pak ya. Terus jual beli itu kredit itu boleh, termasuk ayatnya yang mendasari juga sama. Barang siapa yang idza tadayantum tadi berhutang sesuatu sampai waktu yang ditentukan, maka hendaklah ditulis. Ayat ini menjadi dasar seluruh akad-akad kredit boleh, pada prinsipnya boleh, kecuali barang-barang tertentu. Karena hukumnya jual beli, maka bayarnya boleh nyicil, tidak harus cash. Tapi kalau akad salam yang mau kita bahas ini, bayarnya harus cash. Memang hikmahnya kenapa harus cash? Akad salam ini bisa jadi solusi untuk orang yang ingin muamalah, ingin berdagang, tapi dia nggak punya modal. Maka dia menawarkan akad salam. Dia menawarkan untuk mengadakan barang ini, barang itu, sedangkan dia sudah dapat uang duluan. Sudah dapat uang duluan, baru dia nyarikan ini, nyarikan itu, buatkan ini, buatkan itu. Ini akad salam. Begitu Pak? Sampai di sini. Niki benten loh nggih kalih nek jenengan ke warung Pak pesen nasi goreng 2. Niko pesen yang maknanya bukan akad ini tuh, lain itu. Itu pesen yang kalau diterjemah bahasa fikihnya tolong buatkan nasi goreng, belum akad itu. Pak pesen nasi goreng 2, itu belum akad. Dan jangan kita maknai sebuah akad, itu baru tolong buatkan. Kita mau mengatakan tolong buatkan nasi goreng 2, tapi bahasanya pesen untuk diadakan. Akadnya kapan akadnya? Nanti ketika sudah selesai makan biasanya. Dan itu sebagian membolehkan. Boleh. Akadnya sudah selesai dimakan dan kita mendapatkan makanan itu jelas dengan keridhaan penjual. Selesai makan baru diakati. Pak tadi saya ini. Oh ya sekian, boleh. Ini pesan yang di sini bukan itu. Itu pesan bukan akad, yang bahasa pesan bakso, pesan es. Itu bukan akad, itu pesan yang bermakna tolong buatkan. Nih. Begitu Pak ya. Ya sekarang kita bahas pesan ya, atau bahasa Arabnya salam sebagai sebuah akad. Pesan yang dia sebagai sebuah akad. Oke. Itu kalau pesan lewat Grab gimana? Masih goreng tapi lewat Grab. Bayarnya kumpul dadakan. Oke. Nah itu kita maknai biar sah ya, supaya sah. Ketika pesen itu jangan dimaknai akad. Ini pesen ini dimaknai tolong datangkan ke sini barang yang berupa nasi goreng. Sampai di sini mau saya beli. Itu baru janji membeli. Tolong tukokne niku maksudnya tolong kamu adakan barang yang kita minta ya, apa nasi goreng atau apa, nanti saya beli. Sampai di tempat kita baru kita akadi. Ketika barang sudah ada di depan kita baru kita akad. Akadnya itu ketika di situ itu. Ketika pesan belum. Belum. Kalau kita datang ke toko mebel, membawa gambar almari, lengkap dengan rinciannya. Saya dibuatkan ini untuk jangka waktu 2 minggu diharapkan jadi. Ukurannya maupun bentuknya seperti ini saya beri ikatan, jadi seharusnya itu 2 juta, kita beri 200.000 rupiah ikatan. Ini sudah akad atau belum? Nah kalau itu dimaknai sebuah akad pesan, maka kalau hanya sekedar tanda jadi nggak sah. Supaya sah pilihannya
Kalau mau itu diakati loh nggih. Ada dua pilihan supaya sah. Satu gambaran yang tidak sah. Apa tadi? Kata-kata tadi dianggap sudah akad salam. Kalau kata-kata tadi sudah dianggap akad pesan yang ini, salam ini buatan sah. Sebabnya apa? Uangnya tidak cash. Nih. Supaya sah ada dua pilihan. Yang pertama, anggap sebagai akad jual beli. Ini memang beda lafaz, beda hukum. Begitu kata para ulama. Pak, beli lemari, begitu bahasanya. Pak, beli lemari yang sifatnya begini, begini, begini. Itu nanti hukumnya jadi jual beli. Boleh bayarnya nyicil karena ini jual beli. Tapi itu banyak kita lakukan, termasuk beli korban itu seperti itu. Kita tanda jadi itu ada, tidak masalah, punya enggak? Dan nanti kalau nggak diberi ikatan itu, dibeli orang yang lain harganya lebih tinggi. Oke, ini sekedap, ini agak beda masalahnya nanti. Ini yang tadi solusi pertama, jadikan itu sebagai akad jual beli. Solusi yang kedua, jadikan kata-kata itu belum akad, baru janji membeli. Dan ini yang paling enak ini Pak. Tolong buatkan begini, 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 nanti mau saya beli. Nanti mau saya beli. Dan supaya apa namanya ada ikatan, dia kita kasih uang. Lah uang ini bukan sebagai pembayaran ini, sebagai jaminan saja. Nah, dan ini uang kita. Seandainya batal, boleh kita ambil lagi. Makanya nggak usah diomong, dan kita usahakan kita apa namanya betul-betul memang membeli. Uang ini hanya sekedar sebagai jaminan, jaminan kepercayaan. Pak, tolong buatkan lemari gini gini gini, nanti saya beli. Ini untuk jaminannya. Nanti ketika sudah tiba waktunya, berapa harganya Pak? 1 juta. Kemarin kita sudah ngasih jaminan 100. Ini Pak 900.000 ya untuk bayar. Sama uang jaminan itu diambil sekalian, sehingga genap 1 juta. Begitu bisa dipahami? Jadi saya ulangi lagi, kalau dijadikan akad salam jadi tidak sah karena uangnya tidak kontan. Solusi supaya sah dua. Yang pertama, jadikan itu akad jual beli. Atau yang kedua, jadikan itu baru janji membeli. Tolong buatkan, nanti saya beli. Dikasih jaminan. Bukan pembayaran loh ini jaminan. Harganya 1 juta, ini jaminannya 100.000. Nanti tiba waktunya, barang sudah jadi, kita datang lagi, Pak saya beli ini 900.000. Sama kemarin yang jaminan saya masih di sini, itu sekalian ditambahkan, sampai ambil untuk ngoten. Akad. Kalau menurut ada suatu warung makan di situ prasmanan, jadi kita ambil sendiri terus langsung ke kasir langsung bayar. Berarti jual beli yang paling sempurna kira-kira sudah. Itu malah tanggung saya nih. Berarti itu sempurna. Itu yang paling jelas ini ku. Diambil, bayar dulu baru dimakan. Nah ini yang paling jelas. Bukannya yang lain tidak sah ya, tapi ini yang paling simple, yang paling jelas akadnya yang seperti ini, yang paling simple. Ambil, liatin dia ini berapa, sekian, langsung dibayar, sudah selesai. Yang belakang dulu tadi. Ini sekarang kita membahas. Ya ini kasih jualan daging ayam Ustaz. Nggih. Kadang ada yang banyak pesanan, ada yang pesanan itu sudah kasih duit
separuh apa titipan itu, terus ada yang nanti waktunya ayam udah selesai serahkan baru dibayar gimana? Oke, itu tadi supaya sah, jangan kita ketemuan dengan calon konsumen ini itu jangan dimaknai itu sebuah akad nih. Jangan dimaknai itu sebuah akad, maknai saja itu sebagai janjian. Yang satu pihak janji mengadakan barang, yang pihak lain janji untuk membeli. Akadnya kapan akadnya? Akadnya nanti ketika dia ngambil barang itu diakati di situ. Terus yang kasih uang duluan itu? Tadi sudah saya sampaikan sama, sebagai jaminan saja uangnya. Boleh. Istilahnya jadi. Karena dia bilang, Pak, saya titip dulu sekian. Oke. Kata-katanya niku nggih. Karena orang yang saya aja juga Oke. saya menyikapinya Mensikapinya nggih. Ini jaminannya dulu Pak ya, gitu. Ini jaminannya dulu ya Pak. Karena kalau titip yang bahasa titip asli, titip itu nggak boleh diapa-apakan Pak. Seperti Pak, saya titip kitab ini, boleh jenengan jual kitab titipan? Nggak boleh. Kalau asli hukum titipan, titip yang bermakna titip betulan itu nggak boleh diputar-putar niku. tulisnya dipakai tulis. Nggak boleh kalau titip betulan. Seperti ini, saya titip kitab ini, kitabnya tak jual dulu ya Pak. Apa boleh begitu? Nggak boleh. Kata titip itu yang paling tergambar digunakan untuk titip motor, titip kitab, titip uang itu hampir nggak ada. Bukan titip aslinya itu. Titip uang itu tinggi nopo. Nah, titip uang itu nggih amanah niku sing gambarane titip uang niku uang kita diamplopi, papet ditulisi atas nama fulan, titip ke amanah. Lah itu barulah titip yang sesungguhnya nih. Oleh mereka nggak diapa-apakan, cuman disimpan saja. Uangnya sudah kita amplopi. Kalau titip-titip yang tadi itu titip dulu itu bukan titip aslinya. Apakah titip itu harus diucapkan atau biasa kan? Nah, kita yang sudah tahu, makanya kan di awal bab jual beli, di awal dulu itu ada persyaratan ijab qabul. Ini memang agak rumit Pak. Ini muamalah ini nek bab salat ini simpel malahan. Ini di awal dulu bab jual beli saya sampaikan para ulama mensyaratkan adanya ijab qabul. Kalau nggak ada ijab qabul hukumnya tidak sah. Tapi pendapat kedua gitu, ada itu. Bagaimana kalau jual beli tanpa ijab qabul? Dan sekarang nyatanya di mana-mana tanpa ijab qabul itu. Seandainya ada ijab qabul pun paling ijab qabul dari satu sisi. Kadang-kadang kita ijab qabul dengan mesin. Dan jenengan mendet ATM niku ijab qabul kali sinten niku. Itu namanya dulu sudah kita bahas transaksi muamalah yang tanpa ijab qabul itu namanya mu'atoh dulu itu. Jadi catat dulu ya. Gimana sah nggak itu? Sebagian ulama menganggap sah dan kita ikut itu. Karena kalau kita tidak ikut itu loro kabeh malah nabrak kita. Makanya sama juga dengan ini. Yang penting niat kita ini sebagai jaminan, walaupun tidak diomong sebagai jaminan, niku sudah bisa. Niat kita sebagai jaminan walaupun tidak diomong sebagai jaminan menurut yang membolehkan mu'atoh tadi. Tapi alangkah bagusnya, sangat alangkah bagusnya disuarakan, dilafadzkan. Ini jaminannya dulu Pak ya. Ngoten ya? Berarti nanti yang lebih bagus kalau barangnya sudah selesai baru bayar.
bukannya lebih bagus, memang itu harusnya begitu. Ketika barangnya sudah ada baru diakati. Kadang ditanya, ini harganya berapa? Ya saya, soalnya kan mereka jual lagi itu apa? Ya nggak apa-apa. Soalnya kadang harga pasar itu kadang naik turun. Iya. Jadi kadang saya jadi nanti dia waktunya aja. Oke. Ya, makanya sekarang jangan diakati dulu, baru janji-janji saja. Allah Akbar. Allah Akbar. Oke. Nah, kebiasaan kita kalau makan di warung ada di rumah makan, kita kan langsung mau beli sate berapa kilo gitu, kan belum diangkat ya. Makan habis saya bertanya berapa sering ya. Tadi sudah kita bahas. Boleh. Ya. Makan dulu, akadnya setelah makan. Yang saya makan tadi ini berapa harganya tuh? Ya saya beli. Kalau pesan nasi yang 50 atau 100 Pak, nanti buat apa gitu? Oke. Kadang nanti ngasih uangnya sebagian, kadang nanti pas selesai. Oke. Bisa. Iya, tapi jangan dianggap itu sebuah akad. Akadnya nanti. Karena kalau dianggap akad nggak boleh nih. Kita bahas dulu ya. Ini ada satu syarat dalam akad salam ini. Barang yang boleh diakati salam ini, di antara syaratnya kita bahas saja satu persatu. Bisa jenengan tulis. Ini kan bahasa kitab tadi. Bahasa kitab memang agak. Oke. Itu kan ada 5 syarat, kemudian yang belakang tadi ada 8 syarat. 5 syarat yang awal ini 5 syarat barang yang sah diakati salam. 5 syarat barang yang sah diakati salam. Di samping syarat-syarat secara umum, akad salam ada tambahan syarat khusus ini. Syarat yang umum kan dulu sudah kita bahas, barangnya harus suci, barangnya harus ada manfaat yang dibolehkan oleh syariat, dan seterusnya itu. Itu tetap berlaku. Terus ini syarat tambahan. 5 syarat barang yang sah diakati salam. 1. Barang tersebut harus barang yang bisa dibatasi dengan sifat-sifat dulu ini mohon mahrib dumadaan mohon. Barang tersebut harus barang yang bisa dibatasi dengan sifat-sifat. Berarti barang yang nggak bisa dibatasi dengan sifat-sifat tidak sah. Contoh, pesen telur 1 butir ini buatan sah. Pesen telur 1 butir itu nggak sah, karena dalam pesan ini kita dituntut menyebutkan sifat telur yang bagaimana, beratnya berapa, dan nanti akan menimbulkan sulit wujudnya. Nah, kalau 1 kilo boleh, batasannya 1 kilo. 1 kilo ini jadi batasan, jelas wazan timbangan. Tapi kalau 1 butir nggak sah. Karena menuntut kita menyebutkan timbangannya, dan berapa timbangan. Pak, harusnya begini, Pak, pesen telur 1 butir yang beratnya biasanya 1 butir itu 1 on, dan itu nanti sulit mengadakan telur yang beratnya 1 on persis, itu sulit. Akhirnya menimbulkan kelangkaan wujud barang, sehingga akadnya dihukumi tidak sah. Mending kalau pengen telur 1 butir ya, janji membeli, tolong saya besok dibawakan telur 1 butir. Besok kita datang lagi, telurnya sudah ada, saya beli. Nah ini malah beres sebenarnya. Kita lanjutkan. Pripun Mir? Lanjut dulu Pak. Gimana?
kalau kita beli telur 1 kilo, biasanya itu di toko itu untuk porsi 1 kilo sulit. Itu gimana? Buatan apa-apa. Nih, tapi 1 kilo sudah jadi batasan. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Kalau lebih samhan berarti nih kok. Nih, memberi kemurahan. Nomor 2, barang tersebut bukan barang hasil bukan barang hasil ramuan dari macam-macam barang campuran. Barang tersebut bukan barang hasil campuran macam-macam barang yang setelah dicampur tidak bisa dibedakan koma lagi, yang semua unsur campuran adalah yang semua unsur campuran adalah satu hal yang memang dituju, memang dimaksud, satu hal yang memang dimaksud. Contoh aja biar gampang ini. Dalam kitab fikih di sini dicontohkan yang melanggar syarat kedua nih, bubur harisah. Itu yang terbuat dari gandum, daging, air. Itu unsur utamanya, Pak. Gandum, daging, air. Ketika kita makan bubur ini, kita bukan hanya mau makan dagingnya, tapi kita juga mau makan gandumnya, kita juga mau makan airnya. Nah, ini namanya unsur campuran itu adalah unsur-unsur pokok yang semuanya dikehendaki, dan setelah tercampur tidak bisa dibedakan lagi mana gandumnya, mana dagingnya, mana air, sudah jadi satu. Adapun semacam bumbu, garam dan sebagainya itu unsur-unsur tambahan. Makanya nggak sah memesan barang yang seperti ini. Barangnya itu hasil campuran dari berbagai macam unsur yang setelah dicampur nggak bisa dibedakan lagi, yang semua unsur pembentuknya ini memang sesuatu yang dimaksud. Kalau kayu ini campuran buatan ini, campuran ya, ada pakunya, kadang-kadang ada besinya, tapi setelah jadi unsur-unsur pembentuknya masih bisa dibedakan. Loh, ini pakune, ini kayunya, ini besinya. Nggak apa-apa kalau ini. Yang nggak boleh ini barangnya unsur campuran, setelah tercampur nggak bisa dibedakan lagi, sedangkan semua unsur campuran itu adalah sesuatu yang dimaksud untuk didapatkan. Contohnya tadi bubur harisah, dari gandum plus daging plus air, unsur pokoknya menyatu, nggak bisa dibedakan. Nggak boleh. Nah, kalau minuman teh apa itu? Riban. Kan ada gula, ada air, ada teh. Kalau akotnya pesan nanti bisa sulit begitu. Nah, ini kita bahas akot salam, Pak ya. Kita bukan bahas jual beli. Bukan jual beli. Bukan. Judulnya akot salam. Jual beli, kalau jual beli sudah barang apapun yang sudah di depan mata, kita nggak tahu kadar gulanya berapa, pokoknya kita tuku 2000 sah. Ini kok. Beda. Nih, ini amalah Pak. Ini agak rumit. Oke. Pripun cekap riyen Pak, itu sih. Nanti kita lanjutkan, dan bagus ada mudzakarah, sebetulnya bagus nanti ada takror Pak. Karena agak sulit ini anunya. Anu kabur antara akot salam dan
jual beli. Oke. Atau sebelum itu masih disiapkan juga kita takror sebentar menjelang siap khidmatnya. Monggo.